warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Dwi Hayati akan memberikan materi tentang bijak menggunakan gadget, internet, dan juga media sosial. Gadget merupakan barang canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jejaring sosial, hobi, dan juga hiburan. Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern dan semakin mempermudah kegiatan komunikasi sesama manusia. Macam-macam gadget adalah smartphone, laptop, kamera digital, dan juga tablet. Beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial adalah untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang jauh untuk menjadi lebih dekat. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi. Informasi terkini sangat mudah menyebar melalui media sosial. Hanya dalam beberapa menit setelah kejadian, kita bisa menerima informasi tersebut. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan, berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat, situs jejaring sosial membuat kita menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan juga lebih berempati. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan juga sosial. Belajar cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Yang terakhir, sebagai media promosi dalam bisnis. Pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Selain pengaruh negatif, media sosial juga mempunyai pengaruh negatif, diantaranya kurang konsentrasi, kurang sosial, kurang motivasi, akses informasi tanpa seleksi, tidak menjadi diri sendiri dan menjadikan diri kita malas bergerak. Pengaruh terhadap kesehatan mental dari media sosial adalah cyberbullying, yang dulunya jagalah mulutmu sekarang menjadi jagalah jarimu. Adiksi game, internet, sosmed, online shopping, bermain game hingga mengalami hambatan dalam kehidupannya, tidak bisa berhenti berbelanja, menghambur-hamburkan uang hingga mengalami kesulitan keuangan. Insomnia, sulit memulai tidur atau mempertahankan tidur sehingga kualitas tidur yang buruk. Cemas, depresi, gangguan psikotik seperti mengalami delusi atau waham, mengalami halusinasi atau perilaku aneh. 6 hal penting dilarang di media sosial. Yang pertama, memulai konflik. Perang kata-kata sangat mungkin muncul di media sosial dan sebenarnya hal ini cukup sering terjadi. Contohnya saja perkelahian antar selebriti. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka malah menjadi bahan olok-olokan pengguna media sosial lain karena mengumbar perkelahian di forum umum. Yang kedua, menjelekkan orang lain tanpa menyebut nama. Ada juga orang yang terbiasa menulis no mention, tapi kemudian menjelek-jelekan pihak tertentu. Hal ini juga sangat mengganggu dan bisa merusak reputasi, karena orang lain akan melihat Anda sebagai orang yang hanya berani bicara di belakang. Yang selanjutnya, curhat masalah pribadi. Memang, saat ini media sosial dijadikan semacam buku harian untuk para pemiliknya. Tapi kita juga harus membatasi curhat masalah pribadi yang seperti apa. Terus-terusan bercerita soal kesedihan, kemarahan, atau mengeluh akan berbagai hal hanya akan membuat reputasi kita buruk. Berbagi foto pesta gila-gilaan. Kamu mungkin akan dikenal sebagai si penggila pesta, tapi batasi juga penyebaran foto pesta gila-gilaan kamu di media sosial. Bukan tidak mungkin keluarga, atasan, atau manajer perusahaan melihatnya dan bisa menyalahartikan karena mereka tidak mengerti konteks dari foto kamu. Yang selanjutnya, mengejek orang lain dan menyebut namanya. Lewat tag dan mention, kita bisa menyebut nama seseorang dan menuliskan pesan untuknya di muka umum. Tapi jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, artinya kita malah melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri. Jika ada masalah, selesaikan secara langsung. Membawa permasalahan ke depan umum adalah sikap yang kekanak-kanakan. Yang terakhir, bersikap terlalu ekstrim. Sah-sah saja jika Anda mempunyai pandangan agama dan politik, tapi jangan menganggap lebih rendah pandangan orang lain dibanding pandangan kita. 5 panduan dasar dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, menjaga privasi.
tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di media sosial. Yang kedua, jaga keamanan akun, membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala. Yang ketiga, menghindari hoak, tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Yang keempat, menyebarkan hal-hal yang positif. Tetaplah menyebarkan informasi yang positif sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif. Yang terakhir, gunakan seperlunya. Tetap gunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadari jika telah mengalami ketergantungan. Demikian materi bijak menggunakan gadget, internet, dan juga media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.